Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kami di channel Kampung Literasi, channel yang mengkaji berbagai kitab para ulama salafus soleh dari berbagai fan keilmuan. Pada video kali ini kita akan kembali mengkaji kitab Al-Itqan fi Ulumil Quran karya Imam As-Suyuti. Seperti sebelumnya, melanjutkan sebelumnya, kita akan membahas tentang pengertian-pengertian mendefinisikan tentang Al-Makki dan Al-Madani. Baik, seperti biasa, mari kita awali pengajian kita pada kesempatan kali ini dengan mengirim suratul Fatihah kepada mu'alif kitab. Semoga apa yang kita bahas nanti menjadi ilmu yang barokah manfaat fid dini wa dunya hatta al-akhirah biridhahi ta'ala wa bi syafaati Rasulillah wa kullu niyatin shalihah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannifu rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bil ulumihi fid dharaini amin amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. I'lam, ketahuilah, anna linnasi fil makki wal madani, sesungguhnya para ulama dalam permasalahan definisi makki dan madani istilahatin salasatan, mempunyai tiga istilah. Ada tiga istilah para ulama dalam mendefinisikan maksud dari makki dan madani. Ashharuha, adapun yang paling masyhur dari ketiga istilah tersebut, yakni annal makki, sesungguhnya makkiyah itu manazala qoblal hijrati, apa yang turun sebelum hijrah. Wal madani, dan adapun madani itu manazala ba'daha, apa yang turun setelah hijrah. Sawaun ta'ambil Madinah, baik turunnya itu di Mekah atau di Madinah, amal fathah atau amal hajjil wada', baik ketika fathul Mekah atau ketika haji wada', ambis safari minal asfari, atau dari perjalanan dari beberapa perjalanan. Jadi pengertian makki dan madani yang paling masyhur di sini adalah bahwa makkiyah itu adalah ayat yang turun sebelum hijrah, dan madaniyah adalah ayat yang turun setelahnya, baik turunnya itu di Mekah atau di Madinah. Seperti ketika Fathul Makkah, maka ketika ada ayat turun tergolong pada ayat Madinah karena turunnya ini setelah hijrah. Jadi yang menjadi patokan pada pengertian ini adalah posisi Nabi hijrah. Akhraja, mengeluarkan siapa? Utsman bin Sa'id Ar-Razi, Utsman bin Sa'id Ar-Razi bi sanadihi ila Yahya bin Salam, dengan sanadnya kepada Yahya bin Salam. Qala, ia berkata, manazala bima kata wa manazala fi tariqil Madinah qabla ayyabalughu an-nabiyyu al-Madinata, apa yang turun di Mekah dan apa yang turun di jalan menuju Madinah sebelum Nabi sampai di Madinah, fahuwa minal makki, maka itu dinamakan makkiyah. Menurut Utsman bin Sa'id, bahwa yang dimaksud makkiyah adalah ayat yang turun di Mekah, yang turun pada perjalanan Nabi hijrah, dari perjalanan Nabi hijrah ke Madinah sampai Nabi sebelum menginjak kota Madinah. Maka ayat-ayat yang turun pada keadaan tersebut masih tergolong ayat makkiyah. Wa ma nazala 'alan nabi fi asfarihi ba'dama qadimal Madinata, dan apa yang turun kepada Nabi pada perjalanannya setelah Nabi sampai di Madinah, fahuwal minal madani, maka hal tersebut dinamakan madaniyah. Wa hadza asarun latifun, dan asar ini adalah yang baik,
Atsar itu adalah perkataan sahabat, pengertian-pengertian yang disampaikan tadi itu latifun yang baik. Yu'khadhu minhu yang dapat diambil kesimpulan darinya bahwa annama nazala fi safaril hijrati makiyun istilahan. Sesungguhnya apa yang turun di perjalanan hijrah itu makiyun istilahan. Pengertian makiyah secara istilah. Jadi yang paling masyhur yang pertama ini adalah titik ukurnya pada Nabi hijrah, sebelum hijrah disebut dengan Makkiyah dan setelah hijrah disebut dengan Madinah. Baik waktu itu ayatnya turun ketika setelah Fathul Makkah. As-sani adapun pengertian Makkiyah dan Madaniyah yang kedua yakni annal Makkiyah ma nazala bi Makkah walau ba'dal hijrati. Sesungguhnya Makkiyah adalah apa yang turun di Mekah walaupun setelah hijrah. Wal Madaniyah ma nazala bil Madinah. Dan adapun Madaniyah ialah ayat yang turun di Madinah. Untuk pengertian yang kedua ini menitik beratkan pada lokasi turunnya ayat. Jadi yang dimaksud Makkiyah pada pengertian yang kedua ini adalah apa yang turun di Mekah walaupun turunnya tersebut setelah hijrah. Seperti ketika Fathul Makkah, maka ayat yang turun ketika itu atau setelah Fathul Makkah yang turun di Mekah masih tetap disebut dengan ayat Makkiyah. Wal Madaniyah, adapun Madaniyah adalah ayat yang turun di Madinah. Maka dalam hal ini wa'ala hada tasbutu al-wasitatu. Maka pada pengertian ini ditetapkan atau ada penetapan ayat yang tengah-tengah. Maksudnya fama nazala bil asfari la yutlaqu alaihi makkiyun wala madaniyun. Apa yang turun pada perjalanan maka tidak dimutlakkan sebagai ayat Makkiyah dan juga tidak dimutlakkan sebagai ayat Madaniyah. Seperti perjalanan beliau ketika hijrah. Jadi ayat ini tidak dikatakan Makki, juga tidak dikatakan sebagai Madani. Wa qad akhraja at-Tabarani fil Kabir. Dan Imam At-Tabarani mengatakan atau meriwayatkan pada kitabnya Al-Kabir atau Mujam Al-Kabir min tariqil Walid bin Muslim, dari jalan Walid bin Muslim, an Ufair bin Ma'dan, dari Ufair bin Ma'dan, an Ibnu Amir an Abi Umamah, dari Ibnu Amir dari Abi Umamah. Qala ia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, unzila al-Qur'anu fi salasati amkinatin. Al-Qur'an diturunkan pada 3 tempat, yakni Makkah di Mekah, wal Madinata dan Madinah, wasyam dan di Syam. Qala al-Walid, Al-Walid berkata, yakni maksudnya yang dimaksud dengan Syam adalah Baitul Muqaddas, yakni Baitul Muqaddas. Wa qala Asy-Syaikh Imaduddin bin Katsir. Syekh Imaduddin bin Katsir berkata, fal tafsiruhu bitabuk ahsan. Akan tetapi penafsirannya dengan Tabuk itu lebih baik. Qultu, saya berkata, maksudnya Imam As-Suyuti berkata, wa yadkhulu fi Makkah dawahiha, masuk pada Makkah dan sekelilingnya, kal munazzali bi Mina wa Arafah wal Hudaybiyah, seperti yang diturunkan di Mina, di Arafah dan di Hudaybiyah. Hafil Madinah dawahiha, dan pada kota Madinah dan sekitarnya, kal munazzali bi Badar wa Uhud wa Salah, dan seperti yang turun di Badar, di Gunung Uhud dan di Salah.
Jadi pada pengertian kedua ini tolak ukurnya pada tempat, sehingga ada ayat yang tidak ditetapkan atau dimutlakan sebagai makiyah dan juga tidak dimutlakan di madaniyah. Maka ada yang mengatakan ada yang turun seperti di Arafah, di Mina, Hudaybiyah, di Badar, di Uhud, dan di Gunung Salak. As-salisu, sesungguhnya yang ketiga, yakni ma waqa'a khitoban li ahli Makkah, apa yang ditujukan khitabnya kepada penduduk Mekah. Wal madani ma waqa'a khitoban li ahli Madinah, dan adapun madaniyah yakni apa yang ditujukan khitabnya kepada ahli Madinah. Wa humila ala hadza qaulun Ibnu Mas'ud al-Atiyah. Pengertian ini diambil dari pendapatnya Ibnu Mas'ud al-Ati. Jadi pada pengertian yang ketiga ini titik ukurnya pada khitabnya, ditujukan kepada siapakah ayat ini. Jika ditujukan kepada penduduk Mekah, maka ayat ini termasuk Makkiyah. Jika ditujukan untuk penduduk Madinah, maka ayat ini termasuk Madaniyah. Qala Al-Qadhi Abu Bakar fil Intisar. Al-Qadhi Abu Bakar berkata di dalam kitab Al-Intisar, innama yurja'u fi ma'rifatil makki wal madani ila hifdhis sahabati wat tabi'in. Sesungguhnya untuk mengetahui al-makki dan madani itu dikembalikan pada hafalan sahabat dan tabi'in. Walam yarid anin nabiyyi fi dzalika qaulun, dan tidak ada suatu perkataan dari Nabi tentang hal tersebut. Li'annahu lam yu'mar bihi wa lam yaj'al Allahu alima dzalika min faraidil ummati. Karena itu tidak diperintahkan untuk mengetahuinya, dan Allah tidak menjadikan mengetahui hal itu termasuk kewajiban umat. Wa inna wajaba fi ba'dihi ala ahlil ilmi ma'rifati tarikhun nasih wal mansukh. Meskipun wajib bagi ahlul ilmi mengetahui sejarah nasikh dan mansukh, faqad yu'rafu dzalik bi ghairi nasir rasul, yang dapat diketahui tanpa ada nas dari Rasulullah. Jadi menurut Al-Qadhi Abu Bakar di dalam kitabnya Al-Intisar, pengertian tentang Makkiyah dan Madaniyah ini dikembalikan pada hafalannya para sahabat dan tabi'in. Karena Nabi pun tidak memerintahkan untuk mengetahuinya, dan Allah pun juga tidak mewajibkan kepada umat untuk mengetahui hal tersebut. Cuma bagi orang-orang yang mempelajari ulumul Quran, bagi orang-orang yang ahlul ilmi, wajib untuk mengetahui sejarah nasikh dan mansukh. Dan sejarah ini dapat diketahui dengan mempelajari ayat-ayat madani dan ayat-ayat yang makkiyah. Baik, barangkali sampai di sini saja pengajian kita kali ini. Semoga menjadi ilmu yang barokah manfaat fid dini wa dunya hatta akhirah. Apabila ada salah kata, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.